Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu Karim. Gimana kabarnya Bu Karim? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang bisa berjumpa dengan Bu Karim ya hari ini, walaupun mungkin hari ini kita hanya bisa bertemu secara virtual ini ya, tidak bisa bertemu langsung. Gimana Bu Karim? Ada yang bisa saya bantu? Sepertinya kok terlihat murung ini Bu Karim wajahnya. Iya Ibu, lagi lelah aja, merasa lelah, capek gitu. Iya, iya, iya. Saya melihat ekspresinya Bu Karin ini memang menunjukkan rasa lelah begitu dalam rasanya ya. Sepertinya ada sesuatu hal yang menjadi beban pikiran sepertinya ya, sehingga kelihatannya lelah, capek gitu ya. Boleh mungkin Ibu tahu lebih dalam apa yang menjadi beban pikiran yang memunculkan perasaan lelah dalam dirinya Bu Karin? Iya Bu, akhir-akhir ini tuh saya banyak banget tugas yang saya harus selesaikan ya kan sekarang Hmm, banyak tugas, terus dicampur juga pekerjaan rumah tangga, dan juga saya juga sekolah, jadi berbagai itu membuat saya itu rasanya tuh pekerjaannya itu membuat saya tuh capek, lelah, bingung sampai mau gimana gitu loh. Oke, oke, saya bisa Itu memahami ya perasaannya Bu Karim, lelah. Jadi rasa lelah, capeknya Bu Karim yang saat ini dirasakan itu didasari pada kegiatan rutinitas kuliah, kemudian kerjaan rumah, dan juga kerjaan sekolah ya Bu Karim ya? iya, kan sekarang kan saya kan juga, eee, PPG ya, Bu, ya, kan sudah Mhm, sekarang PPG ini 3 bulan, terus mhm, saya baru melaksanakan udah 1 bulan lebih ya, udah separuh mhm, perjalanan, dan itu tiap hari kita ada tugas-tugas di situ mhm, yang saya harus ikut mengerjakan terus. Samping itu juga saya juga sebagai guru BK ya, Ibu, ya, sebagai guru mhm, BK yang tugasnya juga di sekolah cukup kadang melelahkan ya, eee, karena juga selain jadi guru BK juga saya juga ikut kegiatan manajemen sekolah yang saya harus andil di situ. Di samping itu juga saya juga kan ibu rumah tangga, saya juga punya 1 orang anak, yang di situ juga saya harus bisa meluangkan waktu saya untuk keluarga saya, yang itu kadang membuat saya itu, "Aduh gimana ya dengan semua ini?" Gitu ya. Saya sampai sampai capek semuanya, sampai bingung gitu, dengan oke. banyaknya rutinitas, banyak tugas-tugas yang saya harus kerjakan, gitu. Membuat saya itu, rasa capek gitu, sampai kadang tugas-tugas itu juga malah kayak nggak sulit untuk saya mau mengerjakan kembali, gitu. Oke, baik. Saya bisa memahami hal tersebut ya. Jadi di sini manajemen waktunya yang mungkin Bu Karim lakukan masih keteteran nih dalam melakukan 3 hal tersebut mungkin secara bersamaan ataupun beriringan dalam setiap harinya. Benar tidak Bu Karim? Iya, jadi memang yang, masalah saya itu ya di manajemen waktunya itu sih, Bu, karena Mhm, dengan tugas yang bersama-sama yang harus saya kerjakan dalam waktu yang bersamaan, itu kan membuat saya itu bingung, membuat saya itu harus mana sih yang didahulukan dan harus apa yang saya harus lakukan gitu ya. Dengan tugas yang ini harus diselesaikan, ini harus diselesaikan, ini juga harus diselesaikan dan itu bersamaan gitu loh. Terus itu yang membuat saya tuh, "Aduh gimana ya?" Gitu oke, baik. gitu loh. Ya, jadi kalau menurut saya ketika Bu Karim ini ngerasa lelah, capek, bingung jika hal tersebut terus berlanjut setiap harinya dan seterusnya, saya rasa juga hal ini justru akan menambah permasalahan yang dihadapi oleh Bu Karim. Benar tidak? Iya. Betul itu Ibu, betul sekali. Jadi pertama saya tidak semangat ya, tidak semangat lagi dalam kadang ada rasa lelah itu muncul jadi nggak semangat, rasa semangatnya itu berkurang ya. Mhm, Apalagi, pertama mungkin untuk apa ya, pekerjaan rumah jadi tertunda ya, pekerjaan rumahnya mhm, saya jadi tertunda, terus aktivitas di sekolah juga, eee, ti apalagi kalau dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang di LMS juga itu membuat saya jadi apa ya, bingung gitu loh. Terus, waktu bersama dengan keluarga juga sangat berkurang, Ibu.
Jadi itu Oke, dari permasalahan itu rasanya jadi membuat saya tuh malah menurun, down, nggak semangat gitu. oke, baik, baik Bu Karim. Di sini saya bisa menangkap 3 hal. Jadi tadi di awal Bu Karim mengemukakan bahwa masalah ini adalah terkait dengan tugas PPG yang saat ini sedang dijalani ya. Kemudian yang kedua terkait dengan tetap tanggung jawab tugas sekolah yang harus dijalankan juga ya di saat PPG ini jalan, tugas sekolah pun juga tetap jalan. Apalagi tadi Bu Karim menyampaikan juga Bu Karim termasuk dalam tim pengembang sekolah ya. Berarti segala kegiatan yang ada di sekolah masuk dalam kepanitiaan juga. Yang artinya selain jadi guru BK ada tugas tambahan juga di sekolahan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan keluarga, quality bersama dengan keluarga, bersama mungkin anak dan juga suami. Nah, tadi juga Bu Karin mengemukakan ada hal masalah yang saat ini mungkin mungkin dalam di sini saya menangkap bahwa Bu Karin pastinya sudah berusaha maksimal untuk bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang Bu Karin saat ini hadapi. Tapi dilihat tadi di akhir itu Bu Karin menyampaikan ada 3 hal yang saat ini masih belum teratasi dalam menangani masalah yang tadi awal Bu Karin kemukakan. Itu yang pertama masalah banyak pekerjaan yang tertunda di rumah. Ya, benar ya Bu Karin? Oke, kemudian Tuh, yang kedua tentang aktivitas sekolah ketika di sekolah itu kadang tidak bisa dibarengi dengan kegiatan perkuliahan ya yang saat ini dijalani di PPG. Terus yang PPG. ketiga terkait dengan waktu keluarga banyak terabaikan karena kegiatan yang begitu lumayan padat dalam hal kerjaan dan juga terkait dengan perkuliahan. Ada 3 hal itu yang disampaikan oleh Bu Yati yang saat ini, Bu Karin yang saat ini belum bisa punya arah ini bagaimana caranya. Nah, baik Bu Karim, di sini saya ingin menawarkan terhadap Bu Karim, kita sudah menangkap jelas tadi permasalahan utama yang dihadapi oleh Bu Karim. Ketika selanjutnya saya ajak Bu Karim untuk kita masuk dalam sesi konseling, apakah Bu Karim bersedia nanti? Insya Allah bersedia Ibu. Oke, jadi dalam proses konseling ini nanti kita akan membicarakan secara detail tentang permasalahan yang Bu Karin saat ini belum tertangani. Kemudian kita nanti uraikan masing-masing permasalahan tersebut, penyebabnya seperti apa, kita temukan bersama. Kemudian kita lanjut pada kita mencari bersama alternatif solusi dari permasalahan yang Bu Karim alami. Kira-kira alternatif solusi yang terbaik yang bisa dilakukan oleh Bu Karim dalam mengurangi permasalahan itu atau menyelesaikan masalah itu seperti apa. Kemudian yang ketiga nanti Bu Karin bisa memilih sendiri alternatif terbaik yang bisa Bu Karin lakukan untuk bisa menangani masalah tersebut. Ya, begitu mungkin gambarannya Bu Karin. Bagaimana kira-kira pandangannya siap melakukan sesi konseling ini? Siap Ibu, semangat. Baik, Siap kalau pokoknya. begitu kita uraikan dari permasalahan yang pertama ya Bu Karim. Di sini Ya. kita tahu bahwa banyak pekerjaan rumah yang tertunda. Nah, mungkin Bu Karim bisa menggambarkan atau menjelaskan lebih detail lagi kira-kira pekerjaan yang tertunda yang selama ini kurang maksimal dilaksanakan di rumah itu apa saja ya Bu Karim? Ya Ibu, untuk pekerjaan rumah ya biasanya kan uh, ada banyak sebenarnya pekerjaan rumah ya Bu ya, seperti Hmm. hal pekerjaan rumah tangga biasa, kayak ngepel, kayak mungkin waktu bersama keluarga itu ngomong kan saya punya anak kecil, jadi kalau sore hari Hmm. itu kan waktunya mandiin, waktunya juga, apa namanya, nyuapin gitu ya, kan anak masih kecil, jadi mereka ngajak bermain itu jadi nggak bisa saya kerjakan gitu loh. Terus, untuk kerjaan-kerjaannya seperti mencuci, ngepel, apa kan jadi ya, saya kan jadi masalah pekerjaan rumah kan ngepel, ya kayak mainan-mainan anak-anak juga kan berantakan sekali kalau kan masih kecil. Jadi nggak sempat saya beresin sampai, apa namanya, kan lebih mentingin mana dulu gitu loh. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu sampai 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 nggak bisa kepegang Ibu, itu. Oh, Jadi, ya itulah Bu, jadi pekerjaan-pekerjaan itu sih sebenarnya pekerjaan ibu rumah tangga ya, tapi itu kan saya sendiri sama suami, nggak punya apa namanya mbak atau rewang ya gitu yang membantu, jadi ya harus dikerjakan. Tapi ya karena ini jadi tertunda, terkendala, oke, gitu, Bu. baik. Berarti di sini ketika dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga ada keterlibatan dari suami untuk membantu?
Iya, Ibu. Jadi di sini saya, suami karena banyaknya tugas yang saya harus, laksanakan, harus kegiatan-kegiatan yang saya laksanakan, jadi suami membantu. Suami di sini ikut andil gitu loh. Sebenarnya kegiatan ini saya bersama suami komunikasi, mana yang harus diselesaikan, mana suami harus membantu, itu kita kerjasama Bu di sini. Jadi kapan suami harus membantu. Jadi pekerjaan-pekerjaan rumah nggak saya kerjakan sendiri di sini. Alhamdulillahnya suami mau membantu, gitu. Oke, alhamdulillah berarti kalau gitu ya. Dari upaya yang ini ya sudah dilakukan tadi ada bantuan dari suami, tapi ternyata malah belum maksimal ya dalam mengerjakan kegiatan dalam rumah tangga, benar? Iya. Ya, ya kira-kira Bu Karim alternatif apa yang kira-kira akan Bu Karim lakukan atau yang saat ini Bu Karim pandang itu menjadi alternatif terbaik dalam mengatasi masalah pekerjaan yang tertunda di dalam rumah. Kira-kira Bu Karim ada pandangan nggak tidak untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, pertama ya saya melibatkan suami itu, yang saya lakukan ya, Bu, ya. Jadi suami terlibat, otomatis kan pekerjaan saya juga, eee, apa ya, ikut terbantulah dengan suami membantu saya, gitu. Jadi ada komunikasi itu. Yang kedua, pekerjaan itu saya lakukan di waktu saya libur. Jadi ketika saya libur, itulah waktunya saya bekerja gitu, gini hari Minggu gitu, atau itu ya saya lakukan itu. Jadi bisa ditunda mungkin Minggu atau enggak suami ikut membantu, gitu Bu, kalau untuk pekerjaan Oke, rumah. baik-baik ya. Jadi di sini Bu Karim sudah punya pandangan ya. Jadi kalau masalah ini muncul lagi, kira-kira nanti alternatif solusinya adalah komunikasi dengan suami ya untuk berbagi tugas. Kira-kira apa yang saya kerjakan dan suami kerjakan supaya tugas rumah bisa lebih beres lagi. Kemudian yang kedua tadi saya menangkap adalah mengerjakan ketika waktu libur ya. Nah, biasanya mungkin Sabtu Minggu gitu ya, waktu liburnya kita, waktu Sabtu Minggu itu atau waktu libur itu dimaksimalkan untuk bisa mengerjakan tugas rumah. Berarti selain waktu Sabtu Minggu atau waktu libur itu, bagaimana Bu Karin? Minggu, Ibu. Waktunya Minggu, Minggu liburnya. minggunya libur ya, oke. Jadi ya nggak Kalau apa-apa selain sih dia itu, hari Minggu? kerjaan itu kan nggak banyak. Ya Oke, kan ya. liburnya kita hari Minggu, Bu, gitu. Jadi hari Minggu kita lakukan itu, gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya masih bisa diatasi. Yang penting manajemen waktunya itu tadi. Oke, sip. Jadi di sini sangat luar biasa sekali ya Bu Karin sudah bisa punya pandangan terkait dengan alternatif solusi untuk mengatasi masalah terkait dengan pekerjaan rumah yang tertunda. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk pada permasalahan yang kedua yang tadi Bu Karin paparkan terkait dengan aktivitas sekolah itu kadang tidak bisa dibarengi dengan kegiatan PPG. Benar ya Bu Karin ya? Ya, bisa Bu Hmm. Karim mungkin ceritakan lebih detail, apa sih yang terjadi saat itu atau yang mendukung kenapa masalah itu muncul? Mungkin Bu Karim bisa menyampaikan lebih detail? Untuk kegiatan sekolahnya ya, Bu? Kegiatan Iya. sekolah, Heeh. kegiatan sekolah yang Kalau kegiatan berbarengan dengan sekolah sebenarnya kan heeh, kalau kegiatan sekolah kan sebenarnya saya tidak setiap hari untuk datang ke sekolah, jadi ke mm, sekolahnya pada waktu piket atau pada waktu mungkin ada kegiatan-kegiatan yang saya harus datang ke sekolah. Jadi sebenarnya itu nggak begitu masalah sebenarnya itu masih masih aman sebenarnya untuk kegiatan sekolah masih bisa diatasi, kecuali pas barengan sekali ya saya harus skala prioritas gitu loh. Mungkin di sela-sela saya di sekolah saya bisa mengerjakan tugas PPG atau itu pas pada waktu itu ya saya selingi dulu, Bu, pada waktu-waktu yang luang. Tapi sebenarnya itu nggak begitu masalah, karena saya tidak setiap hari untuk datang ke sekolah, dan kegiatan sekolah itu juga datanya nggak setiap hari, gitu. Oke, baik. Berarti di sini aktivitas yang berbarengan yang nggak bisa beriringan antara kerjaan sekolah dengan kegiatan tugas-tugas dari PPG itu hanya terkadang saja ya waktunya ya. Jadi nggak setiap hari itu mengalami masalah yang seperti itu. Jadi kalau seandainya nanti di suatu saat Bu Karet itu mengalami masalah yang terbentur itu, upaya apa yang akan Bu Karet lakukan? Jadi untuk kalau pas waktu ketika pekerjaan sekolah berbarengan, aktivitas dibarengi dengan kegiatan Hmm. PPG, ya saya, melihat, apa namanya, tugas PPG-nya itu sendiri saya kerjakan mungkin pada waktu malam hari, Ibu, gitu. Jadi Oke, jadi memaksimalkan didahulukan yang waktu mana malam gitu, hari. jadi malam hari.
Baik baik, oke sip ketika ya. anak saya sudah tidur gitu. Oke, sip. Ya mungkin itu adalah waktu yang paling enak ya buat kita fokus konsentrasi ke tugas PPG. Kalau seandainya terjadi benturan ya atau ada kegiatan khusus di sekolahan sehingga memang tugas itu tidak bisa dibarengi dengan pengerjaan tugas pada PPG. Oke, baik. Untuk permasalahan kedua kita sudah punya alternatif solusi ya, Bu Karin sudah punya pandangan. Nah, oke. Lanjut kita ke permasalahan yang tadi ketiga yang Bu Karin ungkapkan yaitu adalah waktu keluarga di sore hari ya yang kadang mungkin kurang maksimal karena mungkin ada kegiatan kuliah gitu ya. Benar, Bu Karin? Iya, Ibu. Oke, baik. Bisa ceritakan lebih Betul. detail. Yang seperti apa ini yang jadi masalah ini? Ada kegiatan keluarga, kemudian ada kegiatan kuliah atau kerjaan lain. Ini berbenturnya yang menjadi penyebab masalahnya itu apa ini, Karin? Iya, kan itu biasanya kalau ada kuliah sore, Google Meet sore ya, kita kan Mm-mm. biasanya jam sore jam 3 gitu kan. Itu kan waktunya saya itu mandiin anak, jadi waktunya untuk keluarga Mm-mm. sebenarnya itu sore itu mandiin anak dan nyuapin anak gitu kan. Dan anak biasanya ajak saya main keluar rumah untuk bermain dengan tetangga dan teman-temannya. Dan waktu itu ketika saya harus ada Google Meet ya sore, ya saya harus mementingkan Meet-nya dulu. Mungkin karena waktunya kan Meet cuma sebentar ya, cuma 1 Mm-mm. jam. Jadi di situ saya skala prioritas saya yaitu mengikuti Google Meet dulu. Dan untuk urusan anak, saya, ikut apa ya, suami ikut membantu gitu. Saya minta tolong untuk suami ikut membantu dalam arti, kan kita sama-sama bekerja dan sore sudah di rumah. Jadi waktu sore kan Mm-mm. suami juga ada. Jadi, suami saya ikutkan untuk membantu untuk ngomong dulu anaknya untuk bawa adik keluar biar saya juga ikut kegiatan Google Meet itu dengan lancar gitu kan waktunya juga nggak lama 1 jam. Habis 1 jam itu saya juga terlibat lagi dengan anak saya. Jadi waktu saya untuk keluarga tidak terbuang juga gitu dan pekerjaan, apa, PPG juga saya ikuti gitu. Oke, bagus sekali Bu Karim ya. Sudah benar-benar Terima kasih. memanage waktunya untuk bisa mengatasi masalah ini. Kira-kira masih ada kendala lagi nggak ya terkait dengan uh, permasalahan yang Bu Karim alami tadi? Bu Karim sudah menemukan berbagai solusi, sudah punya pandangan. Itu sangat, saya sendiri sangat mengapresiasi Bu Karim ini sangat luar biasa. Sebenarnya Bu Karim ini sendiri sebenarnya bisa gitu ya, sebenarnya bisa untuk bisa mengatasi masalah ini. Hanya mungkin karena pikiran yang lelah, capek, akhirnya tidak bisa berpikir jernih atau berpikir tenang. Sebenarnya Bu Karin sendiri sudah mampu untuk bisa merumuskan yang bisa nantinya diaplikasikan dalam manajemen waktu yang bagus untuk bisa menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya Bu Karin. Benar nggak? Iya Apa Ibu, ada yang saya jadi masih sudah gimana? enggak sih Bu, jadi saya sudah yang penting intinya itu bagaimana saya harus memanajemen waktu itu. Ketika saya mungkin, bisa manajemen waktunya dengan tepat, ya masalah-masalah itu nggak jadi masalah gitu. Gitu aja Bu. Oke. Ya, jadi memang pola pikir utama yang memandang masalah itu seperti apa. Kemudian kalau dari pola pikirnya kita sudah baik, berarti kita akan tahu, akan memahami apa yang bisa kita lakukan. Dan di sini juga Bu Karin tentunya tidak sendiri ya, karena Bu Karin juga ada suami yang mendampingi, itu juga bisa mensupport segala masalah yang Bu Karin alami, bisa dibantu gotong royong bersama-sama untuk saling memberikan apa ya perhatian untuk bisa menyelesaikan masalah ini dan bisa mensupport satu sama lain. Benar ya Bu Karim ya? Oke, kira-kira ada Iya yang mau Ibu. disampaikan lagi Bu Karim? Sudah sih Bu, saya sudah merasa lega, sudah merasa lebih bersemangat lagi setelah kita ada diskusi seperti ini. Mungkin cukup ya Bu ya, karena saya sudah merasa nyaman dari situ, gitu Oke, Ibu. baik Bu Karim. Kira-kira nantinya akan ada upaya apa yang akan mau Bu Karim lakukan setelah proses konseling ini? Kira-kira Bu Karim mau melakukan apa lagi? Eee, di sini yang saya tekankan yaitu, eee, untuk sebuah masalah itu masalah saya itu adalah manajemen waktunya. Yang saya tekankan di sini manajemen waktunya. Ketika kita mampu untuk manajemen waktunya, eee, masalah semuanya itu tidak jadi masalah. Jadi tergantung pola pikir kita, ya. Apa yang kita pikirkan kalau kita mampu untuk melaksanakannya ya itu tidak jadi masalah.
Jadi Oh, setelah dari pertemuan ini ya, saya akan menata kembali dengan apa yang saya sudah lakukan kemarin, saya akan menata kembali dengan lebih bersemangat lagi. oke, sih bagus sekali, saya mengapresiasi ya semangatnya Bu Karim, pemahamannya Bu Karim sangat luar biasa. Kita jalankan saja pokoknya saat ini, masalah yang dihadapi saat ini, lakukan yang terbaik, evaluasi dari hal-hal yang sudah kita lakukan, kira-kira masih kurangnya apa, kok masih memunculkan masalah lagi, atau masalah itu masih terulang lagi, sehingga dari evaluasi kita banyak belajar untuk melakukan hal-hal yang baru, perubahan baru, sehingga semoga nantinya studinya Bu Karim juga lancar, pekerjaannya Bu Karim sebagai guru BK di sekolah juga lancar, dan juga Amin. aktivitas di rumah bersama keluarga pun juga tidak terganggu, tugas-tugas rumah juga dapat terselesaikan semuanya dengan baik. Benar ya Bu Karim ya? Tetap semangat pokoknya ya Bu Karim Ya, ya. Oke, gimana ya, perasaannya setelah ya. sesi konseling ini Bu Karim? Sudah merasa nyaman, lebih bersemangat lagi. Oke, alhamdulillah kalau sesi konseling ini dapat berkontribusi dalam melegakan perasaan dan semangat yang luar biasa dari Bu Karim. Oke, mungkin dari situ sepertinya sesi konseling ini sudah bisa kita akhiri ya Bu Karim ya. Mungkin nantinya kalau misalkan uh, masih ada yang perlu kita bicarakan, ada yang permasalahan yang muncul lagi, kita bisa melakukannya pada sesi konseling berikutnya. Yang paling utama, apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah kita sharing dan curhatkan di sini, bisa menjadi wadah dalam pikiran kita untuk bisa melakukan sebuah perubahan baru untuk bisa Bu Karim menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Seperti itu ya Bu Karim. Mungkin kita akhiri saja Iya, Ibu. pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih. Sampai ketemu kembali Sama-sama. ya, Bu, ya.